UMKM adalah pertahanan terakhir ekonomi dalam negeri yang harus dipertahankan dengan nilai kontribusi yang tinggi terhadap PDB dan tingkat penyerapan tenaga kerja yang besar. Global value chain agar meningkatkan peluang UMKM kita untuk bisa naik kelas. Yang mikro naik kelas ke yang kecil naik kelas ke yang menengah, dan yang menengah kita harapkan bisa naik kelas ke yang besar. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia yang berlangsung sejak 2020 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam membangkitkan UMKM di masa pandemi COVID-19. Di gerakan BBI ini juga sebenarnya bisa kita mulai implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yang dan peraturan pelaksananya kan sudah turun, yaitu PP nomor 7 ya tahun 2021. Misalnya nanti untuk izin edar, sertifikasi halal, sertifikasi produknya ini kita akan permudah. Gernas BBI 2021 menampilkan produk artisan dari setiap daerah yang memiliki kualitas terbaik sehingga mampu memperluas pangsa pasar. Tapi kalau hanya sekedar beli tapi kita nggak bangga untuk memilikinya, mungkin kita nggak beli yang kedua, nggak beli yang ketiga, nggak beli yang keempat. Tapi kalau kita bangga dengan produk-produk tersebut, kita akan beli terus-menerus buatan-buatan Indonesia. UMKM memiliki peran strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Mengacu kepada kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia dari tahun 2018 hingga 2019. Menurut data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah KUKM pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebanyak 67,89 atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia. Daya serap tenaga kerja UMKM mencapai 117 juta pekerja atau 97% dari daya serap tenaga kerja dunia usaha. Sementara itu, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional, produk domestik bruto PDB sebesar 8.573,9 triliun rupiah atau mencapai 57,8% terhadap PDB. Pada tahun 2019, UMKM menyumbang 60,3% terhadap PDB atau sebesar 8,4 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 96%. Masa pandemi yang berlangsung sejak Maret 2019 hingga tahun 2020 menyebabkan jumlah UMKM menurun drastis menjadi 34 juta unit usaha. Tentunya, hal ini turut berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja sebanyak 73%. Kontribusi UMKM pada PDB 2020 juga menurun menjadi 37,3% atau setara 4.235 triliun rupiah. UMKM merupakan pertahanan terakhir ekonomi dalam negeri. Keruntuhan UMKM harus diwaspadai karena dapat menimbulkan dampak terhadap perekonomian nasional. Mengingat tingkat serapan tenaga kerja di UMKM masih terbesar di antara sektor lainnya. Pemerintah pun sigap mengambil langkah upaya penyelamatan UMKM. Dalam rangka mitigasi dampak COVID-19 terhadap usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, saya ingin menekankan beberapa hal. Yang pertama, percepat eksekusi program relaksasi restrukturisasi kredit bagi UMKM yang mengalami kesulitan. Mekanisme bantuan untuk kredit UMKM, baik itu berupa subsidi bunga, berupa
penundaan pembayaran pokok, kemudian yang ini yang penting, pemberian tambahan kredit modal kerja harus segera dilaksanakan. Jangan menunggu sampai mereka tutup baru kita bergerak. Jangan sampai nanti terlambat. Jangan sampai terlambat dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Ya, selama pandemi COVID kita sudah bisa lihat lah mana UMKM yang bisa survive, mana yang tidak. EDB kan memperkirakan dulu hampir 50%-nya mati. Ya, alhamdulillah saya kira dengan program pemulihan ekonomi nasional, yaitu restrukturisasi pinjaman, subsidi kredit, subsidi bunga, ya, subsidi pajak, termasuk subsidi listrik dan bantuan presiden dalam bentuk hibah modal kerja untuk usaha mikro ini cukup, hasil surveinya cukup meyakinkan, yaitu sangat tepat untuk menjaga mereka tetap bisa survive, bisa bertahan. Nah, memang yang kalau kita lihat UMKM itu kan mendominasi wilayah Sumatera dan Jawa, itu hampir 79%. Jadi 21%-an di luar Sumatera dan Jawa, dan yang paling terdampak itu adalah wilayah perkotaan. Nah, di daerah terutama yang sektor pertanian relatif bertahan, bahkan growing kan, seperti itu. Nah, jadi yang menjadi target kita sekarang untuk pemulihan ekonomi nasional itu memang adalah UMKM di sektor-sektor urban perkotaan. Kita stimulusnya dari dua sisi. Yang pertama dari sisi supply, saya kira program pemulihan ekonomi nasional tahun lalu yang cukup berhasil, tahun ini akan dilanjutkan. Jadi program restrukturisasi pinjaman, ya, lalu subsidi bunga kreditnya, subsidi pajak, subsidi listrik, termasuk juga penyediaan pembiayaan murah, ya, untuk koperasi, untuk UMKM. Nah, KUR pun tahun ini saya kira dinaikkan sekitar menjadi 250 triliunan. Tahun lalu kan 190 triliun dengan bunga 3%. Ya, itu relatif murah. Begitupun untuk koperasi, jadi 3%. Nah, untuk yang ultramikro yang belum bankable, banpres produktif hibah modal kerja itu sekarang juga akan dilanjutkan, dalam waktu dekat akan dimulai untuk 12,8 juta, ya, dengan bantuan sekitar 1,2 juta. Jadi ini saya kira total sekitar 15,36 triliun. Ya. Nah, saya kira ini akan cukup membantulah untuk UMKM di tengah pandemik ini, terutama di kuartal 1 dan kuartal 2 yang kita asumsikan ekonomi belum normal. Untuk mendukung kebangkitan UMKM, pemerintah meresmikan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Gernas BBI pada 14 Mei 2020 untuk mendorong pelaku kreatif dalam berkarya dan mengajak masyarakat menggunakan produk dalam negeri.